Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. KAIS akan buka ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sudah bersukacita memuji Tuhan. Tuhan tolong setiap kami sehingga pagi hari ini kami boleh bersukacita di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ini mau sapa dulu yang tadi belum disapa. Shannon, hai. Marcelo, halo. Vela, selamat pagi. Kesya, Jovan. Ih nggak kelihatan wajahnya Jovan loh. Mana sih? Nah, gitu dong. Wawa, Joshua, Joshua Saputra. Hai, Wawa belum hidup juga tuh. Halo Kellen. Ya, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Bangkit berdiri dong, walaupun di rumah. Kita masih mau memuji Tuhan dengan siapa yang dari sini mau jadi anak yang dengar-dengaran? Ya, kita bukan cuma dengar-dengaran, bukan dengan orang tua, tapi terlebih kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan, mendengar semua firman Tuhan, mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo kita mau belajar. Saya mau dengar Tuhan. Panggil saya. Muka udah gak kelihatan. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan. Siapa mau jalan bareng ke Kanaan? Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Lari kita ke Kanaan, lari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari
daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam lautan. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di dukaku, kau ada karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam lautan. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesus, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau Yesus, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Semuanya boleh duduk. Senang ya kalau lihat walaupun di rumah adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku takut Tuhan, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kami. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang Tuhan ada, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
bagi jalan. Bagi jalanku. Selanjutnya saya serahkan kepada Oma. Ya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita mau dengar pagi hari ini. Nanti Shannon berdoa untuk firman Tuhan. Shannon. Tuhan Yesus mengasihi kami saat mau mendengarkan firman Tuhan. Buka mic-nya. Ya. Tuhan Yesus berkatilah kami saat nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam semua anak-anak. Shalom. Shalom. Ya, kita harus tetap semangat. Ya, semangat. Semangat. Nah, anak-anak, kalau kita memiliki hati yang penuh dengan semangat, maka kita tidak mudah capek. Kita tidak mudah lelah karena kita selalu semangat, ya. Tadi Tante Rosa ajak kita naik ke gunung, loncat, ya. Semua bersuka cita. Nah, pagi hari ini Oma mau tanya, anak-anak pernah enggak merasakan kehilangan sesuatu? Yang pernah kehilangan sesuatu boleh buka videonya. Siapa yang pernah kehilangan sesuatu? Buka mic-nya, buka mic-nya. Oh, Lowi, ayo. Lowi pernah kehilangan sesuatu? Pernah. Apa itu? Mainanku. Oh, mainan. Bagaimana rasanya kehilangan sesuatu? Nangis, kesel, marah. Gimana rasanya kalau kehilangan sesuatu? Gimana, Lowi? Sedih. Sedih, ya. Ada lagi yang pernah merasakan kehilangan sesuatu? Ayo buka mic-nya. Oh, Cio. Yo, Cio, pernah kehilangan sesuatu? Kehilangan Lego. Kehilangan Lego. Siapa lagi yang pernah kehilangan? Gimana, Cio, rasanya kehilangan Legonya? Aku pernah kehilangan penaku. Oh, siapa itu ya? Siapa yang ngomong tadi? Darren. Stefan. Oh, Stefan. Ya, siapa lagi? Ayo, 2 orang lagi. Darren, ya, Darren, ayo. Ikanku mati. Ikanku mati, oh, ikanku mati. Nangis enggak? Nangis? Tidak. Tidak. Siapa yang pernah kehilangan sesuatu menangis karena milik itu, barang itu sangat berharga. Iren. Nah, ini tidak berharga. Kenapa? Ayo Iren, coba. Kehilangan pena. Oh, kehilangan
kehilangan pena. Satu orang lagi, Oma mau tanya, siapa yang pernah kehilangan sesuatu barang yang sangat berharga? Sampai ia nangis, nggak bisa tidur, dia memikirkannya. Dan dia terus berkata, aku punya barang ini hilang. Kemana ya barangnya? Diambil siapa ya? Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Pernah? Pernah sampai nangis-nangis? Oh, Deren lagi, coba Deren. Kalungnya hilang. Kalungnya hilang, nangis nggak? Iya. Nangis, ya, karena kalung itu menjadi berharga, ya kan? Nah, Oma juga mau cerita, Oma pernah kehilangan uang dan jam tangan. Waktu Oma sekolah di Jogja, SMA, Oma pindah kos, pindah tempat tinggal. Jadi semua barang-barang Oma bawa. Tapi Oma itu lupa. Oma taruh di atas sekali barangnya, jam tangan dan uang. Tiba-tiba Oma pergi ke depan. Waktu Oma balik lagi, jam tangan dan uangnya sudah tidak ada lagi. Aduh, Oma nangis. Oma bilang sama yang tuan rumah, Ibu, uang saya hilang, jam tangan saya hilang, bagaimana uang saya? Terus Oma nangis, Oma sedih, Oma menyesal sekali. Kok Oma ini lalai, kok Oma ini lupa sampai jam dan uang Oma itu diambil orang. Dan sesudah Oma merenung, pikir, menyesal sekali. Dan ibu tuan rumahnya itu bilang, sudah kamu jangan nangis seperti itu. Nah, kita kalau kehilangan sesuatu pasti kita memikirkannya terus. Nah, ini pelajaran buat Oma. Nah, anak-anak sekalian, pagi hari ini kita mau mendengar video tentang satu keluarga. Satu keluarga itu dia mempunyai 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Nah, yang sulung ini adalah seorang yang taat. Seorang yang taat, seorang yang mau bekerja, seorang yang tujuannya kerja. Dan dia adalah seorang yang rajin. Dia taat kepada orang tuanya. Tetapi dia mempunyai seorang adik yang bernama si bungsu. Nah, si bungsu ini anaknya kurang suka bekerja. Dia kurang suka bekerja, kerjanya hanya bermain, berfoya-foya, ada uang dia habiskan, dia menghabiskan harinya dengan kerja yang tidak menentu. Karena dia adalah seorang anak yang tidak suka bekerja. Nah, kita lihat dulu ya, nanti anak-anak simak. Aku tahu, Kak. Kisah perumpamaan anak yang hilang kan? Siapa itu yang jawab ya? Aku, Stefan. Oh, Stefan. Coba beri tepuk tangan dulu buat Stefan. Waduh, Stefan pinter ya. Kita lihat dulu videonya ya. Tiga, 2, 1. Terima kasih, enjoy. Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal.
Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri! Pencuri! Aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Kita lihat. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya.
Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Nah, bagaimana tadi kita menyimak dari video yang kita lihat pagi hari ini, bahwa kita mempunyai Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita. Dari film yang kita lihat pagi hari ini, seorang anak pergi meninggalkan papanya, pergi ke negeri yang jauh. Dia menghabiskan semua hartanya dan dia kembali lagi kepada bapaknya. Karena dia tahu di rumah bapaknya ada makanan, ada harta benda. Dia mau minta makanan babi saja. Tahu nggak anak-anak makanan babi tuh ngeri banget. Kalau sekarang tuh makanan babi itu dedak. Dedak itu loh, yang apa namanya itu dari campur dari ampas kelapa, dedak itu dari apanya padi gitu ya. Tuh dicampur ampas kelapa, ampas tahu, baunya ya ampun, bau. Anak ini mau minta saja nggak boleh, rebutan dengan babi. Terus dia ingat, aduh di rumahku banyak sekali makanan, di rumahku banyak pegawai. Dan tidak kekurangan seperti aku di sini. Anak-anak tahu enggak? Kita punya Bapa di sorga yang sangat kaya. Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita. Yang menjadi jurang antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Nah, anak ini pergi dan dia ingat lagi kepada papanya. Dan dia minta ampun. Kira-kira diampuni enggak ya? Diampuni enggak? Diampuni. Bapaknya memeluk anaknya dengan penuh kasih. Kalau kita datang kepada Bapa di sorga, waktu kita bersalah di hadapan Tuhan, maka Tuhan kita di sorga adalah Tuhan yang maha mengampuni kita. Bisa nggak kita salah dalam hidup ini? Bisa nggak kita salah? Bisa. Bisa. Salah apa coba? Oma tanya, salah apa? Salah ngomong. Nggak mau dengar-dengaran. Berkelahi. Salah apa lagi? Yang paling banyak itu salah kita suka ngomongnya kekerasan. Kita suka melawan. Kita suka ngomong kotor. Kita suka bersungut-sungut. Kita suka ngomel. Apalagi? Suka perintah orang. Dari mulut kita yang satu ini loh, yang kecil ini loh. Kita bisa marah-marah. Bener nggak? Kalau kita marah-marah, nggak sesuai dengan hati kita, kalau keinginan kita tidak dipenuhi oleh mama dan papa, kalau keinginan kita tidak dituruti, maka dari mulut ini kita bisa ngomel, bisa marah, bisa jengkel. Dan akhirnya kita berbuat
berbuat dosa. Nah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan yang kasih-Nya sangat besar, yang kasih Tuhan dalam tak terukur, tingginya yang tak terduga. Kasih Tuhan yang besar itu mengampuni di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada kasih, tidak ada hal-hal yang membuat kasih kita terputus kepada Allah. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang sangat besar. Dia merelakan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dosa itu apa sih? Dosa adalah segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita kehilangan damai sejahtera. Kita tidak ada sukacita. Mau melakukan sesuatu kita takut. Ya, seperti Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan. Dia takut. Nah, kalau kita tidak ada damai sejahtera. Kalau kita jatuh dalam dosa, maka kita kehilangan sukacita. Kita takut. Ya, kita takut. Waktu Cerut masih kecil, dia melakukan sesuatu. Dulu di sekolah dia pernah ngomong enggak benar, kotor. Pulang-pulang dia takut. Tapi waktu itu dia ngaku, Mama aku tadi salah, aku tadi sudah ngomong kotor, Mama ampuni ya. Terus Oma bilang, minta ampunnya kepada Tuhan. Sesudah itu tidak boleh lagi. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka kita berjanji, Tuhan aku mau bertobat. Aku tidak mau melakukannya lagi. Jadi bertobat itu apa? Berhenti melakukan hal-hal yang salah dan berpaling kepada Tuhan. Terus kita bilang, lihat anak itu, waktu dia minta ampun kepada Tuhan, kepada bapaknya, maka bapaknya mengampuni. Kalau kita juga pernah salah, mungkin kita berantem, salah paham dengan teman, kepada orang lain, mainan kita diambil terus kita kesel, kita jengkel. Nah terus kita harus belajar memaafkan. Ayo sekarang Oma tanya, kalau kita memaafkan orang lain, tandanya itu seperti apa ya? Seperti apa? Ada dua. Kalau kita minta maaf sama orang lain, ada dua. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, orang itu harus memaafkan. Misal gini, Rui, Oma ini salah sama Rui. Oma bilang, Rui maafin Oma ya, Oma ini salah sama Rui. Oma ini ngomongin Rui. Terus Rui bilang apa sama Oma? Iya Oma gak apa-apa. Ya Oma, pasti Rui bilang, ya Oma aku memaafkan. Ya, jadi ada dua hal. Nah, lembaran yang Oma bilang kemarin, yang Oma bilang kan, Oma minta kertasnya ada 3 ya. Nah, anak-anak boleh tulis maaf, ya, tulis maaf.
Maaf. Nah, kita tulis maaf. Jadi kalau kita sudah bersalah, kita juga harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, maafin aku ya. Aku tidak mau kehilangan sukacita. Aku tidak mau kehilangan damai sejahtera. Aku mau selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita juga salah kepada mama kita, mungkin kita sudah buat mama papa kita jengkel, kesel, kita juga harus minta maaf. Pernah anak-anak ngomongnya salah kepada mama, kepada papa? Pernah? Siapa yang pernah? Kesia pernah bikin mama jengkel? Pernah Kesia? Pernah. Kita harus berkata kepada mama, maaf ya mama, maaf ya papa. Ya, pertama kita harus tulis seperti ini. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia rindu untuk setiap kita datang senantiasa kepada Tuhan. Seperti seorang anak si bungsu itu, dia datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pengampunan, Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan Dia memberikan dan berjanji kepada kita kalau kita anak-anak Allah. Ya, saat kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan membukakan tangannya dan memeluk setiap kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, engkau adalah anak-anakku. Nah, anak-anak bisa baca di dalam Roma 8 ayat 16 dan 17. Oma baca ya, Roma, atau ada yang mau baca? Coba yang baca Marcelo. Roma 8 ayat 16 dan 17. Roma 8 ayat 16-17. Ayo Marcelo baca. Mic-nya belum dibuka. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Roma 8 ayat 16 dan 17. Oh ya, 16 juga. 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kayaknya salah deh, Roma 8 ayat 16 dan 17. Roh itu... Aku Kak. Iya. Yuk, nggak apa-apa Marcelo. Roma, sudah? Sabar ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi Tuhan itu mewariskan kepada kita untuk kita menjadi anak-anak Allah. Nah, yang kedua, kita mau tulis kata tolong. 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 Segala sesuatu kalau kita minta bantuan orang lain,
kita harus berkata tolong. Tolong. Ya. Tolong. Ya, baik kita dengan mama dan papa, baik kepada orang-orang yang menolong kita. Mungkin ada opa oma, mungkin ada mbak di rumah, ada tante, ada om, ada opung. Nah, anak-anak harus belajar berkata tolong. Ayo Gelen, kalau misal mau suruh mama ambilin buku yang ketinggalan, Gelen bilang sama mamanya gimana? Mah, ambilin buku, gitu? Gimana? Ayo coba Gelen. Enggak. Gimana ngomong? Ma, tolong ambilin buku yang ketinggalan. Terus ada kata tolong. Ya. Nah, kita lihat lagi. Anak yang bungsu tadi, dia mau minta makanan babi. Enggak ada. Terus dia tadi mau ambil air. Iya kan? Dia haus. Dia ambil aja air yang itu. Oh, diteriakin orang apa? Maling, maling. Tapi kalau dia berkata seperti ini, Pak, tolong minta air minumnya, Pak. Aku haus, Pak. Kira-kira dikasih enggak? Coba Henok, Oma tanya Henok. Dikasih enggak sama orang itu? Dikasih enggak Henok? Tadi kita lihat ya di video. Kasih. Hah? Siapa? Dikasih. Ya, Oma tanya Henok. Henok, kalau minta sesuatu, bisa nggak cuman direbut aja? Temennya makan, direbut aja makanannya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, tapi harus ada kata tolong. Anak tadi, si bungsu tadi, wow, diapain? Diteriakin maling, wow, langsung dilemparin di dalam gudang itu ya, dihajar. Karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik. Jadi kalau kita di rumah, dimanapun kita ada sampai dewasa pun, kita harus berkata tolong. Tolong. Ya, coba Oma tanya Daniel Sihotang. Nah, Daniel, kalau misal Daniel mau minta tolong sama mama. Mak, ambil minum, Mak. Kira-kira mama marah nggak seperti itu? Ambil sendiri. Ambil sendiri kata mama. Tapi kalau Daniel ngomongnya gimana? Mak, tolong dulu ambilkan aku minum. Mau nggak mamanya tolong? Mau. Mau. Nah, jadi kita tidak boleh langsung perintah. Tapi harus ada kata tolong. Nah, dengan Bapa di sorga juga. Kita harus bilang sama Bapa kita di sorga. Bapa, tolong aku ya. Aku hari ini sakit. Kepalaku pusing. Perutku sakit. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Ya, harus seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah dimaafkan, kita sudah ditolong. Yang terakhir, kita mau tulis terima kasih. Ayo, semua tulis terima kasih. Ada kertas. Terima kasih. Kenapa? Gak ada kertas. Terima kasih. Tadi di video tadi bilang apa? Waktu anaknya datang kepada bapaknya. Anaknya memeluk bapaknya. Bapak,
kata anaknya bilang gini seperti ini. Aku telah berdosa kepada Bapa di sorga dan kepada Bapa. Aku tidak layak lagi dipanggil sebagai anak Bapa. Perlakukan aku sama seperti salah seorang pekerja Bapa. Ada kan? Waktu dia mau peluk bapaknya, bapaknya memeluknya dan dia berpeluk. Anak itu berkata, terima kasih karena dia sudah bisa masuk ke rumah lagi. Dan bapaknya memberikan apa? Jubah yang baru, cincin, dan mengadakan pesta. Itu merupakan satu apa? Luapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih. Bapaknya berterima kasih kepada Tuhan karena anaknya yang terhilang sudah kembali lagi. Anaknya juga berterima kasih kepada papanya karena papanya sudah menerimanya. Nah, kalau kita menerima sesuatu baik dari mama papa, baik dari orang lain, kita harus ucapkan apa? Ucapkan apa, Wawa? Terima kasih. Mana videonya? Kevin, kalau diberi sesuatu harus ucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Kimi, kalau dapat sesuatu harus ucapkan? Kimi, ucapkan? Mana? Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi 3 hal ini kalau ada di rumah, apa yang tadi kemarin Oma ada bilang ya, lidi atau pipet ya. Nah, kita tempel. Nah, kita tempel jadi bendera. Wow, kata mamanya, apa-apaan tuh? Ya mama, biar aku ingat selalu. Nah, jadi bagus ya. Terima kasih. Terus apa lagi? Kata tolong. Habis itu kata maaf. Ya, 3 hal ini anak-anak tidak boleh lupa. Harus diingat sampai tua. Ya. 3 hal ini supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Kita juga berterima kasih kepada Tuhan kalau saat ini kita masih ada, kita masih makan sehari 3 kali, bertambah dengan jajan yang lain, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa ke sekolah, walaupun di rumah kita belajar, kita harus apa? Berterima kasih kepada Tuhan. Bangun tidur, kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena aku masih bisa bernafas. Ada orang yang bangun tidur udah nggak ada. Bangun, ditempeleng, bangun, nggak bangun, dicubit, nggak terasa, udah nggak ada, namanya sudah diganti. Jadi apa? Almarhum. Bukan lagi namanya, tapi almarhum. Oleh sebab itu, udara yang Tuhan kasih, kebaikan yang Tuhan kasih, pengampunan yang Tuhan kasih, keselamatan yang Tuhan kasih, kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita berdoa, semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita mau
berterima kasih kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan tentang anak yang terhilang. Tuhan Yesus, tolong kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau ada dan tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami sukacita yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami damai sejahtera. Tuhan memberikan kepada kami pengampunan, keselamatan yang dari Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kami. Tuhan memberikan pertumbuhan jasmani dan rohani dalam hidup kami. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada kami. Tuhan memberikan kecerdasan kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami hikmat yang dari Tuhan. Tuhan tolong kami yang sekolah, Tuhan berikan kami sukacita senantiasa. Walaupun kami terus belajar di rumah, Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah untuk mama dan papa, berkatilah untuk oma opa, berkatilah untuk opung, berkatilah untuk semua orang yang ada di sekitar kami, mereka yang menolong kami, kakak, adik, Tuhan berkati mereka. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk oma opa yang ada di gereja. Tuhan memberkati setiap hidup mereka. Memberikan mereka kekuatan. Memberikan mereka hikmat akal budi yang dari Tuhan. Kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan akhiri sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.